Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Buya, kita menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Sudah berapa puluh ribu nyawa menjadi korban, dari anak-anak hingga orang tua. Bahkan semenjak 7 Oktober 2023 hingga hari ini tercatat sudah lebih dari 60 ribu korban, atau 101 per hari. Apalagi jika dihitung dari 15 Mei 1948 atau tragedi Nakba. Namun penderitaan rakyat Palestina seakan menjadi penderitaan mereka sendiri, dan rasanya seperti Masjid Al-Aqsa sendiri sudah tidak istimewa, bahkan terlupakan, dan yang dianggap istimewa hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja. Bukankah Masjid Al-Aqsa termasuk tempat yang istimewa karena menjadi kiblat pertama Muslim dan menjadi tempat Isra dan Mi'raj baginda Muhammad? Pertanyaannya, pertama, sebenarnya kita menyembah Ka'bah atau menyembah Allah? Kedua, apakah dosa besar atau ada azab khusus jika umat Islam bersatu untuk memerdekakan Palestina sehingga menyebabkan Ka'bah rusak karena musuh? Ketiga, apakah ketika Ka'bah rusak Allah akan terluka? Terima kasih. Apakah ketika Ka'bah rusak Allah akan terluka? Terima kasih Buya. Kita menyembah Allah. Ka'bah bukan kita sembah, akan tapi Ka'bah dijadikan oleh Allah tempat kita menghadap. Bukan karena Allah di dalam Ka'bah, dan bukan kita nyembah Ka'bah. Bahkan sebelumnya kita menghadap ke Baitul Maqdis sebelum dipindah. Idna rataqallu wa wajhaka fis sama'i falan walliyanaka qiblatan tardaha. Waktu Nabi Muhammad ada pertanyaan di dalam hati beliau, kok kita sholatnya kok sama kayak orang-orang lain ngadep ke Baitul Maqdis, lalu dibalik oleh Allah kiblatnya dari menghadap ke Palestina kemudian ke arah Ka'bah Musyarrafah, sehingga nanti kalau ke haji nanti ada kiblatain, dua kiblat, karena pernah digunakan kiblat ke Palestina, kiblat ke ini. Bukan menyembah Ka'bah, ini pasti ini salah. Kita bukan nyembah Ka'bah, itu kan pandangan orang di luar. Kamu nyembah berhala, tapi kamu nyembah Ka'bah, lah ini salah. Kita menghadap ke sana sehingga tampak kompak, jadi semuanya mengarah ke Ka'bah, ngadapnya ke arah Ka'bah. Baik, kemudian sebetulnya Palestina ini kan ujian bagi kita. Palestina itu ujian bagi kita. Membela Palestina itu seperti apa? Bukan teriak, bukan kita berkata jihad. Kata jihad bisa action, bisa saja nanti anak-anak Al-Bahjah jihad, Allahu Akbar, di syuting kamera. Kita perlu kejujuran dengan hati. Anda minum produk memusuhi orang Yahudi, memusuhi orang Palestina, itu saja menunjukkan kalau kita bohong amat kok, kalau tidak sedih. Jadi kita supaya urusan Palestina bukan action. So ketika ada orang bertanya, apa yang harus kita lakukan Palestina dan sebagainya, orang tidak peduli Palestina. Jujur, waktu Anda makan enak, Anda ingat Palestina tidak? Anda jangan undang makan saya nanti, makan enak 300.000, bayar 300.000. Ada sedih untuk Palestina. Kita perlu kejujuran dalam Palestina itu, bukan action di atas mimbar, bukan action di lapangan, tapi kejujuran. Anda makan enak dengan keluarga, ingat saudara di Palestina. Lalu bagaimana? Paling tidak, kalau Anda di resto makan 1 juta rupiah, paling tidak Anda 1/4 deh sedekah untuk Palestina. Nyampe nggak nyampe bukan urusan itu. Ntar dulu, yang penting aku mengeluarkan kecuekanku dari hatiku, biar jadi peduli kepada Palestina. Urusan hati Palestina. Jadi bukan masalah hancur Palestina, bukan. Ini adalah ujian buat kita. Allah akan mengangkat derajat orang di Palestina yang meninggal dunia. Hanya jangan sampai kita ini, mohon maaf, membela Palestina hanya sekedar di lisan saja. Yang kita, pertanyaan bagus ini supaya menggugah, kita harus ngapain sih? Anda harus sedih dong. Jangan mengentengkan urusan, mohon maaf, kalau kita bicara tentang produk ya, produk itu dibagi dua. Ada satu produk yang kita bisa bersaing, itu sah.
Atau paling tidak, misalnya bersaing tentang senjata dan sebagainya, kita boleh mengambil dari musuh Islam untuk memerangi musuh Islam. Atau untuk bersaing tentang keamanan dan sebagainya. Atau alat-alat untuk kemajuan teknologi, seperti ini. Sebab kalau produk kita kayaknya nggak kedengaran suaranya dan sebagainya, bersaing. Tapi mohon maaf, produk yang saudara kita juga punya, air. Jujur, ayo. Saya pengen tahu orang yang teriak Palestina, Palestina, Anda minum air siapa coba? Airnya saudara kita ada, kenapa Anda beli airnya orang lain? Ini perlu kejujuran, jadi bukan action Palestina ini. Hakikat dengan hati. Dan tanyakan diri Anda sendiri, apakah setiap malam Anda berdoa, hai Anda yang mengaku membela Palestina, Anda pernah menangis setiap malam? Kunut nazilah yang serius, Allahumma anjil muslimina Palestina khasa. Ini perlu jujur, bukan action di depan mimbar, bukan. Pribadi sekali Anda ngadu kepada Allah, diam-diam, gaji saya potong untuk cedik, nggak usah pakai. Nah ini, jadi perlu betul-betul ketulusan di dalam diri kita tentang Palestina. Kadang kita ternyuh ya, kita tidak akan mampu memang menghindar dari produk-produk yang diindikasi memusuhi Palestina. Tapi paling tidak kalau kita sudah terlanjur di hadapan ada orang nyodorkan ke kita, paling tidak ada kesedihan. Harus kita bayar deh. Kalau bisa, misalnya kita dikasih makanan atau minuman, halal secara produk, tapi tahu ini adalah kemana. Kita nyenengkan dia ngasih, kalau bisa ngingetkan, tapi tolong bayar deh untuk Palestina. Saya makan daging Palestina ini, saya bayar segala. Paling tidak ada kesedihan seperti itu, bukan action kita. Action, banyak orang action media. Apalagi nanti ada Laskar Jihad Al-Bahjah, rupanya hanya di media down. Wah, jihad, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak tahu ini. Bukan begitu. Kita perlu jujur. Palestina urusan hati. Bahkan kita mungkin bisa berapa ribu rupiah yang sudah Anda berikan untuk Palestina. Berapa persen yang Anda potong dari gaji Anda untuk Palestina, ya hamba Allah yang mengaku membela Palestina. Apakah waktu Anda makan enak itu lalu Anda ingat Palestina? Kita perlu menghidupkan hati kita seperti itu. Di dalam panjatan doa paling tidak. Di dalam panjatan doa, bukan action. Ka'bah hancur tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, dan nanti akan hancur suatu Ka'bah. Memang bukan Tuhan, bukan Allah Ka'bah. Tidak ada urusannya dengan Palestina. Palestina hancur, maksudnya bukan berarti kita langsung, kenapa kok ke Ka'bah tidak ke Palestina? Oh, tidak begitu caranya, itu salah. Tinggalkan Ka'bah menuju Palestina. Loh, bagaimana? Semuanya tetap kita jaga. Mengganggu Ka'bah, mengganggu muqaddasat, kemuliaan yang dikagungkan dalam Islam. Mengganggu Palestina juga sama. Cuman kan Ka'bah di bawah naungan kaum muslimin. Ada Palestina sekarang dalam penindasan. Kita tidak mampu untuk ke sana. Dan memang kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Cuman apa yang bisa kita berbuat saat ini? Ya kita tidak setuju. Diinjak-injak, dinodai dan sebagainya. Warga Palestina dibantai dan sebagainya. Kita harus sedih. Kita harus. Coba apa yang bisa kita perbuat? Apa yang paling mudah untuk kita buat? Panjatan doa. Rizki yang Anda berikan. Biarpun hari ini belum bisa dikirim ke sana. Ayo. Sekarang banyak alasan. Kalau saya ngirim pun paling nggak nyampe. Lu kok gitu? Berikan yang penting, keluarkan ketidakpedulianmu di hatimu. Nyampe nggak nyampe nanti biar ditabung, dikumpulin. Sebab ada beberapa yang kami dengar yang ngumpulin dana untuk Palestina nggak bisa mengirim ke sana. Bukan tidak ada yang peduli, banyak peduli. Ada pun orang tidak peduli, urusan dia dengan Allah, na'udzubillah. Bukan tidak ada yang peduli. Yang tidak peduli jika salah siapapun, apakah dia raja atau diri kita sendiri. Nggak usah bicara tentang raja, nggak peduli. Saya juga nggak peduli kok. Saya makan darahnya orang Palestina biasa saja, buktinya produk-produknya orang musuh orang Palestina saya enak saja makan sambil Allahu Akbar. Apanya? Ayo sedih kita. Bukan action. Urusan Palestina ada dimulai dari hati.
Kemudian paling tidak, paling mudah hari ini adalah Anda mengeluarkan rezeki Anda untuk Palestina. Anda kirim ke tidak tahu kemana, pokoknya atas nama Palestina sudah cukup. Yang penting ketidakpedulian itu kita keluarkan dari hati kita, sudah. Sebab itu banyak alasan itu untuk hidupkan hati itu. Kami dengar nggak akan nyampe, hanya ini tok nggak ada, sudahlah nggak usah. Ini banyak alasan sudah. Nyampe nggak nyampe, yang nyampaikan Allah nanti. Dan nanti dimakan oleh orang yang nggak benar, ya urusan dia. Memang kita harus berhati-hati, ada tanda-tanda kejujuran itu harus kita pilih. Tahu perampok kita kasih, ya kita salah. Ada lembaga sosial yang dia mengumpulkan dana, ya sudah kita percaya. Bismillah. Kalau belum nyampe, ya mungkin nunggu waktunya, gitu saja. Jadi maksud kami urusan Palestina bukan action siapapun. Tanyakan diri Anda sendiri. Pernahkah Anda menitikkan air mata di tengah malam saat mengadu kepada Allah? Ini perlu serius. Nggak ada urusan dengan teriak-teriakan kita. Enggak. Apalagi dihubungkan dengan pertanyaan bagus, Ka'bah dan sebagainya. Maksudnya mungkin maksud beliau tuh kenapa kok tidak peduli pada Palestina? Kenapa harus ke Ka'bah dan sebagainya? Yang amat memang Ka'bah ibadah haji dan sebagainya. Kita tidak wajib melaksanakan ibadah haji ke Palestina. Ada amalan sana sendiri. Jadi ada Palestina tidak boleh hanya jadi bahan kita untuk ada gini loh ya, kejahatan harus kita anggap sebagai sebuah kejahatan. Pertama kali kalau kita melihat sebuah kejahatan adalah kita tidak ridho, kita tidak rela itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah pastikan aku tidak jahat di situ. Itu dulu, urusan membantu ntar dulu. Itu makan produk untuk ini kan bentuk kejahatan halus ini, mohon maaf. Bahkan ini bisa jadi orang yang katanya teriak-teriak. Sementara di negeri-negeri ada pemboikotan, mohon maaf. Ini kan sebetulnya kan ini kecerdasan boikot. Tapi ada hari ini mungkin saudara-saudara kita kok boikotan ada apa sih gitu aja. Semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Kita tidak mencaci mengolok mungkin karena pengetahuannya sampai di situ menganggap nggak penting boikot. Akan tapi bagi yang mengerti pentingnya boikot. Berapa kerugian yang dialami oleh orang yang menghancurkan Palestina gara-gara boikot. Berarti Anda tidak usah teriak-teriak dulu, boikot aja dulu sudah lumayan itu. Itu kurang lebihnya semacam itu. Kemudian setelah itu ada juga keluarga. Suatu ketika ada sahabat Nabi, makanya jangan pakai hawa nafsu dalam urusan Palestina. Ada suatu ketika orang tanya, ya Rasulullah, saya punya rizki, saya gunakan untuk jihad di jalan Allah atau aku berikan kepada istriku atau keluargaku? Nabi menjawab, kau berikan kepada keluargamu lebih penting daripada untuk jihad. Benahi keluarga hari ini juga penting. Jangan sampai teriak-teriak ke sana, tatonya keluarganya juga tidak benar. Ini jadi kita harus ada kalau hari kita bicara salah prioritas, kita penting juga mikir keluarga. Tapi nggak boleh adalah cuek untuk Palestina. Dan masalah produk ada dibedakan supaya tidak salah lalu menghinakan itu anti produk, bukan anti produk. Sebisa mungkin kita akan menghindari produknya orang yang membantai Palestina. Dengan begitu tanpa sadar kita mengangkat produk saudara kita yang membela Palestina tanpa urusan air, urusan susu, urusan tisu, urusan apapun misalnya yang maksudnya Pak yang saudara kita juga memilikinya, utamakan. Cuman subhanallah hari ini hawa nafsu, alasannya apa? Kurang enak, susunya kurang lezat, susunya godaan. Itu saja. Makasih banyak atas pertanyaannya. Dan memang banyak ada orang-orang yang kebawa kepada emosi, bukan emosi keimanan, akan hanya masuk wilayah raminya saja. Kalau saya tidak teriak kan saya sudah di label jihad, ahli jihad. Masa Palestina bantai saya nggak teriak? Hanya itu tok. Sehingga terus di media, syuting, Allahu Akbar, jihad, Palestina. Udah ada. Nggak keluar duit rupanya. Nangis juga enggak. Ini kan bahaya orang-orang semacam itu. Baik, dia action. Jadi ada kemunafikan di dalam diri. Ini pertanyaan yang bagus menggugah kita. Ka'bah musyarrafah kita muliakan.
Bukan kita biarkan hancur. Membiarkan hancur Ka'bah juga sebuah kemunafikan, hilangnya iman. Membiarkan Palestina diinjak-injak juga hilangnya iman. Tapi apa boleh buat? Palestina di bawah rengkuan, di bawah rengkuan atau jajahan orang-orang yang punya kekuatan seperti itu. Ya, tapi kita harus ada kesedihan itu. Sedih, kemudian Anda bisa membantu dengan rezeki Anda, apapun yang Anda miliki. Mungkin Anda punya jabatan suatu ketika nanti. Bisa jadi dari sini ada yang jadi presiden. Anda bisa ngambil keputusan yang sana. Anda bisa ngambil satu kebijakan yang bermaslahat, yang berguna untuk Palestina. Semoga Allah memberikan pertolongan pada saudara Palestina. Sudah, terima kasih atas pertanyaannya. Pastikan Anda setelah ini Anda keluar uang untuk Palestina. Mungkin gini saja, kapan Anda makan enak harganya 15.000, Anda kasih 15.000. Kalau Anda makan enak, dan itu memang kita biasa. Makanya Anda kalau ngundang makan enak kami, itu nanti harus bayar double. Jangan bikin makan enak. Boleh makan enak, tapi jangan lupa dengan Palestina. Coba biasa sederhana gini, enggak usah muluk-muluk, enggak usah teriak-teriak deh. Ayo. Gitu sudah. Indahnya gitu. Mati kecuekan di hati kita, ganti dengan kepedulian dahsyat. Kemudian setelah itu ukhuwah di antara kita. Kadang-kadang hal ini jadi perselisihan juga, tidak indah, ribut. Enggak. Palestina adalah pembantaian. Orang di luar Islam sudah ngerti itu pembantaian. Masa kita tidak peduli? Loh, kok masih mempermasalahkan? Ini bukan masalah ini bukan masalah. Jelas kedzaliman di dalamnya. Semua orang mengaku itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya, mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.